Film ini dimulai dengan menampilkan seorang anak SMA yang bernama Olive. Olive ini sangat suka melakukan live cam dan disinilah ia menceritakan bagaimana kisahnya saat SMA. Ia mempunyai seorang sahabat yang bernama Rhiannon. Suatu hari saat di sekolah, Olive mengatakan kalau ia akan berkencan dengan seorang pria. Dan Rhiannon sangat kaget mendengar hal tersebut. Padahal Olive tidak benar-benar pergi. Dia hanya ingin mencari alasan agar tidak mengikuti kegiatan keluarganya di akhir pekan yang menurutnya sangat membosankan. Never again. This is interesting. Patchouli burger. We grew it in our victory garden. Sementara di akhir pekan, Olive pun hanya menghabiskan waktunya sendirian dan bersenang-senang di rumahnya. Keesokan harinya, Rhiannon pun bertanya bagaimana kencannya tersebut. Ia terdengar memaksa Olive untuk menceritakan semuanya dan apakah Olive sampai tidur dengan pria itu. Akhirnya Olive pun mengaku kalau ia tidur dengan pria tersebut. Ternyata saat itu perbicaraan keduanya didengar oleh salah satu aktivis sosial yang bernama Marian. Marian merupakan salah satu aktivis sosial yang tidak menyukai hubungan di luar pernikahan. Setelah mendengar hal ini, Marian pun akhirnya menyebarkannya ke seluruh sekolah, sehingga sekolah tersebut mengecap Olive sebagai wanita murahan. Dia menjadi buah bibir di setiap orang di sekolah tersebut. Dan setiap kali ia melangkah, orang-orang selalu menatap dan membicarakannya. Suatu hari saat ia mengikuti sebuah kelas, gurunya yang bernama Mr. Griffith pun menceritakan tentang sebuah cerita di mana dulunya kejahatan paling buruk adalah perzinahan. Mendengar hal ini, salah satu teman sekelas Olive pun menyangkutkan hal tersebut dengan Olive dan memintanya untuk memakai baju bertuliskan huruf A. Mendengar hal tersebut, Olive tidak tinggal diam. Ia pun ikut memaki dan mempermalukan temannya tersebut yang membuatnya berakhir di kantor kepala sekolah. Di kantor itu, kepala sekolah memberikan nasihat pada Olive untuk tidak melakukan hal yang seperti rumor yang tersebar. Ia tidak bisa melakukan hal sesuka hati karena hal ini bisa merusak reputasi sekolahnya. Selain itu, Olive juga harus diberi hukuman membersihkan toilet sekolah tersebut. Saat keluar dari kantor kepala sekolah, Olive bertemu dengan Todd, yang merupakan sahabatnya. Hubungan Olive dan Todd tidak lebih dari teman biasa. Setelah itu, Rhiannon yang sudah menunggu Olive sedari tadi juga datang menghampirinya. Rhiannon bertanya apakah rumor yang tersebar di sekolah mengenai Olive yang memukul dada kiri teman sekelasnya itu benar, sehingga membuatnya berakhir di kantor kepala sekolah. Namun Olive menyangkal hal tersebut, dan di sini ia tahu kalau gosip yang tidak benar memberitahukan tentang dirinya itu cepat sekali menyebar yang membuatnya sangat khawatir. It didn't happen. Oh, yeah, right. Her secret stayed with me, a little sex monkey. Keesokan harinya, Olive pun melakukan hukuman membersihkan toilet sekolah tersebut. Ternyata di saat yang sama, seorang anak lain yang bernama Brandon juga mendapatkan hukuman yang sama. Di sini Olive pun mulai jujur kalau berita yang menyebar tentang dirinya itu tidak benar sama sekali. Dan saat itu Brandon juga mengakui kalau ia punya masalah lain. Ia mengaku kalau ia adalah seorang penyuka sesama jenis. Well, then you've got to do everything you can to blend in or decide not to care. Pada malam harinya, tanpa diduga, Brandon datang menemui Olive di rumahnya. Ia ingin melakukan kerjasama pada Olive. Awalnya ia mengatakan kalau ia ingin Olive menjadi pacarnya, tapi hal ini pun membuat Olive menjadi sangat heran. Bagaimana mungkin orang yang mengaku dirinya penyuka sesama jenis beberapa jam yang lalu mengajaknya berkencan langsung. Namun Brandon mengatakan kalau hal ini hanya pura-pura aja. Ia sangat kesal dengan perlakuan beberapa orang di sekolahnya yang seringkali membulinya karena mengetahui dirinya seorang penyuka sesama jenis. Akhirnya Olive pun menyetujui hal itu. Namun dengan satu syarat, ia harus menemani Olive datang ke sebuah pesta teman sekelasnya. Akhirnya di malam itu Olive dan Brandon pun pergi ke pesta tersebut. Semua orang merasa heran dengan kedatangan mereka. Untuk meyakinkan semua kalau Brandon adalah orang normal, keduanya pun berpura-pura bercinta di sebuah kamar dan semua orang yang berada di pesta tersebut mendengarkan keduanya.
Setelah keduanya selesai, akhirnya semua orang pun kini tidak menganggap Brandon sebagai penyuka sesama jenis lagi. Di pesta tersebut, Olive kembali bertemu dengan Todd. Olive yang sedikit malu akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ibunya Olive memberikan hadiah yang Brandon berikan padanya. Sebagai ucapan terima kasih, Brandon pun memberikan Olive voucher belanja, dan di saat itu ibu Olive juga mengira kalau Olive benar-benar berpacaran dengan Brandon. Namun Olive meyakinkan ibunya kalau mereka tidak punya hubungan karena Brandon adalah seorang penyuka sesama jenis. Namun ibunya tetap aja mendukung hubungan mereka karena dulunya ia juga pernah berhubungan dengan penyuka sesama jenis yang tidak lain kini menjadi ayahnya sendiri. Just in case you don't shop at Target, then you can go screw yourself. Di malam yang sama, Rhiannon pun kembali menelpon Olive dan bertanya apakah Olive benar-benar melakukan hal tersebut dengan Brandon di pesta Melody. Dan untuk kesekian kalinya, Olive kembali berbohong kalau ia memang melakukan hal tersebut. Hal ini pun membuat Rhi menjadi sangat marah. Ia mengatakan kalau temannya itu tidak lain seperti seorang pelacur. Tingkah Rhi yang selalu berlebihan ini pun membuat Olive sedikit kesal karena terlalu banyak menasehatinya. Namun Rhiannon menganggap inilah gunanya sahabat yang selalu menasehati mereka jika melakukan kesalahan. Namun karena situasinya tidak tepat, akhirnya keduanya pun salah paham dan berdebat satu sama lain, yang berakhir hubungan persahabatan mereka menjadi retak. Karena kesal dengan hal tersebut dan kini semua orang telah menganggapnya sebagai wanita murahan, akhirnya Olive pun ingin membuktikan kalau tuduhan mereka itu benar. Ia menggunakan voucher belanja yang Brandon berikan untuk membeli beberapa pakaian seksi. Ia juga menuliskan huruf A di bagian dada pakaiannya tersebut, seperti yang orang-orang inginkan. Keesokan harinya ia pun memakai baju tersebut ke sekolah sehingga membuat semua orang tertuju padanya. Sejak saat itu Olive juga menjadi primadona di sekolah tersebut yang membuat para pria tertarik untuk menjadi pacarnya. Melihat penampilan Olive yang tidak pantas tersebut pun membuat Mr. Griffith pun kembali memperingatkan Olive. Sementara di tempat lain, Mariana pun yang merupakan relawan sosial berbasis keagamaan mengumpulkan teman-temannya dan mendoakan Olive setelah apa yang terjadi padanya. Mereka meminta agar mereka tidak seperti Olive yang menjaga kesuciannya sampai mereka nikah. Setelah itu teman sekolah mereka yang bernama Evan datang menemui Olive dan meminta Olive untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Mendengar hal tersebut, Olive pun sedikit kesal karena orang-orang menganggapmu semurahan itu. Namun, Evan mengatakan kalau ia bersedia membayar Olive dan tujuan Evan hanya ingin membuktikan pada orang lain kalau ia bisa juga mendapatkan pasangan. Selama ini, orang-orang selalu mengejeknya karena penampilannya dan tidak punya pacar. Mendengar hal tersebut, Olive pun setuju dan mereka mulai menyepakati harga. Di saat yang sama, rumor tentang Olive yang mau menjadi wanita bayaran pun akhirnya tersebar dengan sangat cepat. Semua orang kembali membicarakannya dan ia menjadi bahan gunjingan orang lain. Namun di saat yang sama, semakin banyak orang yang membutuhkan jasa Olive. Mereka akan meminta Olive berpura-pura menjadi pacarnya hingga pura-pura tidur dengan mereka dan mereka akan memberikan bayaran yang setimpal. Keesokan harinya, Mr. Griffith kembali meminta Olive untuk menemuinya. Di sana ia mengatakan kalau ia telah mendengar rumor tentang Olive tersebut. Akhirnya ia pun memberikan nasihat pada Olive untuk memperbaiki dirinya sendiri. Saat meninggalkan ruangan itu, Olive bertemu dengan istri Mr. Griffith. Dan pasangan ini merupakan sama-sama pengajar di sekolah tersebut. Di sana istrinya membicarakan gadis itu kepada suaminya dengan mengatakan kalau ia telah menjadi pembicaraan semua orang dan orang lain tidak henti-hentinya membicarakannya. Keesokan harinya istrinya pun meminta Olive untuk datang menemuinya. Sebagai seorang konselor di sebuah sekolah tersebut, istrinya juga memberikan nasihat pada Olive mengenai pekerjaannya itu. Di saat yang sama, istrinya juga memberikan beberapa alat kontrasepsi pada Olive. Namun Olive mengatakan kalau ia tidak membutuhkan benda tersebut. Your friend's parents. Thank you for coming in. Setelah itu ia pun kembali keluar dan bertemu dengan Marianne.
yang sedang bersama pacarnya. Setelah pacarnya itu pergi, Olive sedikit mengejeknya bagaimana mungkin seorang gadis SMA berpacaran dengan pria berusia 22 tahun dan tidak lulus-lulus. Namun mendengar hal tersebut, Marianne pun terus membela pacarnya itu dan mengatakan Tuhan telah memberikan yang terbaik pada pacarnya itu. Di saat yang sama, Olive pun menyadari kalau pria itu pergi dengan keadaan menangis. Dan ia segera menanyakan hal ini pada Marianne. Di sini Marianne mengatakan kalau orang tua pacarnya itu sedang dalam proses perceraian, yang membuatnya juga ikut sedih. Mendengar hal itu, Olive pun mencoba menenangkannya hingga membuat Marianne terharu. Orang yang selama ini ia anggap buruk ternyata sangat baik padanya. Sejak saat itu, Marianne juga menjadikan Olive sebagai sahabatnya. Absolutely. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, pacar Marianne tersebut masuk rumah sakit dan mengidap penyakit langka yang belum diketahui namanya. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya dokter pun mengatakan kalau itu adalah penyakit menular yang bernama chlamydia. Mendengar hal tersebut, ibunya pun menamparnya dan mengatakan dengan siapa ia berhubungan badan. Pria tersebut menjawab Olive, yang membuat Olive berada dalam bahaya. Setelah mengetahui hal tersebut, Marianne pun datang untuk menemui Olive dan menamparnya. Namun siapa sangka orang yang menularkan chlamydia tersebut adalah istri dari Mr. Griffith, gurunya sendiri. Awalnya pria itu tidak peduli dengan hal tersebut karena ia sudah cinta mati dengan Mrs. Griffith. Namun, Mrs. Griffith ini tidak bisa menerimanya begitu saja karena ia tidak bisa berpisah dengan suaminya. Di saat yang sama, Olive pun segera mendatangi Mrs. Griffith. Sesampainya di sana, ia melihat Mrs. Griffith yang sudah panik dan tidak tahu harus melakukan hal apa lagi. Di sana, Mrs. Griffith juga meminta maaf pada Olive, namun Olive belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya ingin menenangkan gurunya tersebut. Setelah keluar dari ruangan itu, Olive pun baru menyadari hal yang sebenarnya terjadi. Sekelompok relawan sosial di sekolahnya melakukan demonstrasi yang dipimpin oleh sahabatnya sendiri karena perbuatan yang ia lakukan. Mereka terus mengutuk Olive dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci. Di sana ia juga kembali bertemu dengan Todd, dan Todd memintanya untuk tidak mendengarkan mereka. Namun Olive menyela dan mengatakan kalau ia tidak benar-benar telah melakukan hal tersebut. Setelah apa yang terjadi, akhirnya Olive pun merasa kalau kebohongan yang ia lakukan telah membuat reputasinya hancur. Alih-alih mendapatkan popularitas, ia malah menghancurkan dirinya sendiri. Karena telah melakukan hal yang sangat jauh, akhirnya Olive pun memutuskan untuk berobat. Ia membaca Alkitab sebanyak ratusan halaman dan melakukan pengakuan dosa. I kinda hate me too. Gak lama setelah itu, akhirnya Olive pun menerima hukuman. Ia dijauhkan orang-orang dan tidak ada satupun yang mau dekat dengannya. Gak lama kemudian, seorang pria yang bernama Anson mendatangi Olive dan mengajaknya untuk berkencan. Hal ini membuat Olive sedikit bahagia karena selama ini belum ada yang mengajaknya berkencan secara langsung dan mengajaknya dengan sopan. Selama ini orang-orang langsung mengatakan kalau mereka akan membayar Olive jika Olive mengikuti perintah mereka. Pada malam harinya, Anson mengajak Olive berkencan di sebuah restoran seafood. Di sana ia kembali bertemu dengan Todd yang sedang bekerja. Saat yang sama, ia juga melihat Rhiannon. Olive segera minta pulang karena takut wanita itu salah paham lagi padanya. Akhirnya Anson pun segera menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Namun saat masih berada di luar restoran, tiba-tiba Anson yang tadinya ia kira baik malahan mengajaknya untuk berhubungan badan. Hal ini pun membuat Olive geram dan menjadi sangat marah. Ia segera menolak permintaan pria tersebut yang membuat pria itu segera meninggalkannya. Di saat itu Olive merasa bersalah karena perbuatannya itu membuat tidak satu orang pun yang mencintainya dengan tulus. Saat ingin pergi, tiba-tiba Todd kembali menemuinya dan menanyakan apa yang terjadi. Akan tetapi Olive berbohong kalau sedang kelilipan.
Di malam itu Todd pun akhirnya menawarkan untuk mengantarkan Olive pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan, Todd mengatakan kalau sebenarnya ia tidak percaya dengan rumor yang tersebar selama ini. Ia mengatakan kalau ia menganggap Olive adalah wanita yang cantik dan cerdas. Di saat yang sama, Todd juga mengakui perasaannya. Ternyata selama ini ia diam-diam jatuh cinta pada Olive. Awalnya Olive mengira kalau itu hanya bohong dan ingin membuatnya bahagia aja. Namun Todd menyangkal dan mengatakan kalau ia benar-benar ingin berpacaran dengan Olive. Olive yang juga mempunyai perasaan pada Todd akhirnya menerima pria tersebut. Keesokan harinya ia mendengar berita Brandon telah meninggalkan rumahnya setelah mengakui kepada semua orang kalau ia adalah penyuka sesama jenis. Selain itu ia juga mendengar banyak berita baik dari beberapa kliennya yang beberapa waktu lalu. Namun di saat itu ia juga merasa dirugikan karena Mr. Griffith telah memanfaatkannya. Akhirnya ia pun segera menemui Mr. Griffith dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan kalau istrinya tersebut telah meniduri siswanya dan menularkan klamidia yang membuat keduanya berakhir dengan perceraian. Beberapa hari setelahnya, ia mengikuti sebuah pertunjukan di sekolah bersama Todd. Setelah menyanyi dan menari karya, Olive pun meminta kepada semua orang untuk websitenya pada jam 6 malam nanti. Di website tersebut, akhirnya Olive pun membuat pengakuan. Ia mengatakan kalau rumor tentang dirinya yang rela dibayar agar tidur bersama orang lain itu tidak benar sama sekali. Karena selama ini ia hanya berpura-pura aja. Except that's the one thing the movies don't tell you. How shitty it feels to be an outcast. Saat melakukan siaran langsung, Todd juga berada di sana untuk menyemangatinya. Dan semua orang yang menonton siaran langsung tersebut pun akhirnya percaya dan nama Olive kembali bersih. Selain itu, hubungannya dengan Rihanna akhirnya membaik. Film ini ditutup dengan menampilkan Todd yang akhirnya mengajak Olive berjalan-jalan keluar. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.